Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummul Khair akan membacakan materi pertama, yaitu media massa. Media massa merupakan sarana penyebaran informasi kepada masyarakat luas. Menurut Bungin, media massa didefinisikan sebagai sarana yang digunakan oleh banyak orang untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi secara sinkron dan mudah diakses. Dalam arti, media massa adalah alat atau media untuk menyebarkan konten informasi, opini, komentar, hiburan, dan lain-lain. Menurut Cangara, media adalah alat yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan suatu pesan kepada khalayak umum. Pengertian media massa adalah sarana yang digunakan oleh sumber untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat umum melalui sarana komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Perkembangan teknologi saat ini memiliki dampak yang signifikan terhadap peran media massa, dan kebebasan media massa dan dukungan teknologi dapat memiliki dua kondisi. Di 32 satu sisi, ketika masyarakat memiliki akses informasi yang mudah, pada akhirnya regulasi pemerintah yang menciptakan kondisi demokrasi, tetapi di sisi lain, kebebasan memecahkan masalah tidak bertanggung jawab dan omnidireksional akan terhubung. Teknologi ini memfasilitasi proses interkoneksi skala besar. Fenomena meningkatnya hubungan ekonomi, politik, sosial, dan budaya ini disebut globalisasi. Media disajikan sebagai alat untuk mempercepat proses ini dan menghapus batas. Selanjutnya yaitu konstruksi sosial. Konstruksi sosial menjadi sebuah teori yang dikemukakan oleh sosiolog bernama Peter dan Thomas. Konstruksi sosial ini dianggap sebagai proses sosial dan interaksi sosial yang akhirnya menciptakan realitas sosial. Adapun untuk konsep konstruksi sosial biasanya dikaitkan dengan media massa, sehingga memunculkan istilah konstruksi sosial media massa yang secara substansi teori dikatakan bahwa sirkulasi informasi yang cepat dan luas mengakibatkan konstruksi sosial terjadi dengan cepat dan distribusi merata. Konstruksi sosial adalah sesuatu yang ada bukan dalam realitas atau bersifat objektif yang dihasilkan oleh individu dan kelompok, akan tetapi sebagai hasil dari jenis interaksi sosial manusia. Oleh karena itu, sesuatu itu ada karena manusia setuju bahwa itu ada. Adapun definisi konstruksi sosial menurut Wendy tahun 2016 dalam Oxford, konstruksi sosial atau social construction mengasumsikan bahwa orang membangun yaitu menciptakan, membuat atau menemukan pemahaman mereka tentang dunia dan makna yang mereka berikan untuk pertemuan dengan orang lain atau berbagai produk yang mereka atau orang lain buat. Konstruksi sosial juga berasumsi bahwa mereka melakukan ini bersama-sama dalam koordinasi dengan orang lain, bukan secara individu. Nama saya Nurul Rahmi. Saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu teori konstruksi sosial media massa. Konstruksi sosial merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luhmann. Dalam menjelaskan paradigma konstruktivis, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Di sini individu adalah manusia yang bebas yang melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, di mana individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya. Awalnya, konstruksi sosial media massa berasal dari teori konstruksi sosial atas realitas diperkenalkan Peter L. Berger dan Thomas Luhmann, yang mengatakan bahwa pada dasarnya realitas sosial dibentuk dan dikonstruksi manusia. Proses konstruksinya dilihat dari reflektif teori Berger dan Luhmann, berlangsung melalui interaksi sosial dan dialektis. Dialektika ini berlangsung dalam proses dengan tiga momen simultan.
Yang pertama itu eksternalisasi atau penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. Yang kedua yaitu objektif, yaitu interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Sedangkan yang ketiga yaitu internalisasi, yaitu proses di mana individu mengidentifikasikan dirinya dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggota. Herrera menambahkan bahwa 3 momentum dialektika itu memunculkan suatu proses konstruksi sosial yang dilihat dari segi asal mulanya merupakan hasil ciptaan manusia, yaitu buatan interaksi intersubjektif. Saya Ais Nur Ilahi akan lanjut menjelaskan materi keempat, yaitu tentang proses menyiapkan materi konstruksi sosial media massa. Menyiapkan materi konstruksi sosial media massa adalah tugas dari seorang redaksi yang bekerja di sebuah media massa. Tugas itu kemudian didistribusikan kepada desk editor yang ada pada setiap media massa. Masing-masing media massa tentu memiliki desk yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan visi misi suatu media. Isu-isu penting atau informasi-informasi penting yang ada yang menjadi topik pembahasan yang hangat di setiap harinya menjadi fokus suatu media massa dalam mengambil sebuah informasi, terutama yang berhubungan dengan 3 hal, yaitu tentang kedudukan atau tahta, harta maupun perempuan. Selain 3 hal yang telah saya sebutkan tadi, ada juga fokus-fokus yang lain seperti informasi yang sifatnya menyentuh perasaan banyak orang, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan persoalan-persoalan sensitivitas, seksualitas maupun kengerian. Sensitivitas ini menyangkut persoalan-persoalan sensitif yang ada di kalangan masyarakat, seperti isu-isu yang meresahkan masyarakat ataupun agama tertentu. Sedangkan sensualitas itu sendiri yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan seks, aurat, syahwat maupun aktivitas yang berhubungan dengan objek-objek tertentu sampai dengan masalah-masalah porno media. Untuk memahami bagaimana proses kelahiran materi konstruksi sosial media massa, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni yang pertama, keterpihakan media massa kepada kapitalisme. Seperti yang terjadi saat ini, hampir semua media mainstream dimiliki oleh kelompok kapitalis tertentu untuk dijadikan media massa sebagai mesin penciptaan uang dan pengendalian modal. Tentunya hal itu memunculkan ideologi yang lebih mengutamakan bagaimana agar sebisanya media massa ini mampu mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya bagi pemilik modal dan bagi pemodal itu sendiri. Yang kedua yaitu tahap keberpihakan semu kepada masyarakat. Bentuk dari keberpihakan semu ini seperti adanya rasa simpati, empati, dan berbagai partisipasi kepada masyarakat. Namun ujung-ujungnya adalah bagaimana seorang media massa ini mampu menjual media sebaik-baiknya dan dapat menaikkan rating untuk kepentingan kapitalis tadi seperti yang dijelaskan pada tahap pertama. Apalagi saat ini sudah jelas sekali bahwasanya hampir seluruh media mainstream dimiliki oleh kelompok usaha tertentu dan berafiliasi kepada partai politik tertentu. Tahapan yang ketiga yaitu keberpihakan kepada kepentingan umum. Bentuk keberpihakan kepada kepentingan umum ini dalam artian sesungguhnya adalah visi setiap media massa, namun fakta di lapangan hanyalah sebatas jargon dan slogan saja. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwasanya dalam menyiapkan materi konstruksi media massa memposisikan dirinya pada 3 hal tersebut di atas. Namun pada umumnya keberpihakan kepada kepentingan kapitalis merupakan poin utama dan yang sangat mendominasi, mengingat media massa adalah mesin produksi kapitalis
kapitalis yang mau ataupun tidak mau harus menghasilkan keuntungan. Tidak jarang kita temui bahwasanya dalam menyiapkan sebuah materi pemberitaan terjadi pertukaran kepentingan di antara pihak-pihak tertentu, seperti pihak yang berkepentingan dengan sebuah pemberitaan yang kemudian membeli halaman-halaman tertentu atau jam-jam siaran tertentu dengan imbalan bukan saja berupa uang dan materi lainnya, tetapi berupa sebuah blow up terhadap pencitraan terhadap pihak-pihak yang akan membeli pemberitaan itu. Perkenalkan, nama saya Nelly Amelia. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang berjudul Tahap Sebaran Konstruksi Media Massa. Sebaran konstruksi media massa dilakukan melalui strategi media massa. Konsep konkret strategi sebaran media massa masing-masing media berbeda. Namun prinsip utamanya adalah real time. Media elektronik memiliki konsep real time yang berbeda dengan media cetak karena sifat-sifatnya yang langsung atau live. Maka yang dimaksud dengan real time oleh media elektronik adalah seketika disiarkan, seketika itu juga pemberitaan sampai ke pemirsa atau pendengar. Namun bagi varian-varian media cetak, yang dimaksud dengan real time terdiri dari beberapa konsep hari, minggu, atau bulanan, seperti terbitan harian, terbitan mingguan, atau terbitan beberapa mingguan, atau bulanan. Walaupun media cetak memiliki konsep real time yang sifatnya tertunda, namun konsep aktualitas menjadi pertimbangan utama, sehingga pembaca merasa tepat waktu memperoleh berita tersebut. Selain media elektronik dan media cetak, sebaran konstruksi juga dapat menggunakan varian media lain seperti media luar ruangan, media langsung, dan media lainnya. Perkenalkan, nama saya Dewi Saputri. Saya akan melanjutkan penyampaian materi pada kelompok ini, yaitu yang akan membahas mengenai tahap pembentukan konstruksi media massa. Yang pertama, bahwa pembentukan konstruksi realitas pembenaran sebagai suatu bentuk konstruksi media massa yang terbentuk di masyarakat, di mana cenderung membenarkan apa saja yang ditampilkan atau apa-apa saja yang tersaji di media massa sebagai suatu kebenaran. Sebagai contohnya, bahwasanya masyarakat di luaran sana atau yang ada di lingkungan kita ini, ketika melihat suatu berita atau ketika melihat suatu wacana yang ditampilkan oleh media massa, maka mereka akan menganggap bahwa berita tersebut merupakan sebuah kebenaran, di mana mereka tidak mencari tahu latar belakang dari berita tersebut, dan bahwa mereka menganggap bahwa tidak ada yang pernah salah terhadap berita yang telah disampaikan melalui media massa. Mereka menganggap bahwa segala sesuatu yang telah ditampilkan oleh media massa ini adalah suatu kebenaran, tanpa mengetahui bahwa seumpamanya jika berita tersebut tidaklah sebuah berita yang betul ataupun sebuah berita yang belum tentu faktanya. Kemudian tahap kedua, yakni pembentukan konstruksi citra. Konstruksi citra pada sebuah pemberitaan biasanya disiapkan oleh orang-orang yang bertugas di dalam redaksi media massa, mulai dari wartawan, editor, pimpinan redaksi. Sedangkan konstruksi citra pada sebuah iklan biasanya disiapkan oleh para pembuat iklan, misalnya copywriter. Konstruksi citra yang dibangun oleh media massa ini terbentuk dalam dua model, yakni model good news dan model bad news, di mana bahwasanya berita-berita yang dibuat oleh media massa bisa di luar sana menampilkan citra-citra yang akan dinilai oleh masyarakat itu sendiri, yaitu yang terbagi atas dua itu tadi, yaitu citra baik dan citra yang buruk. Di mana untuk pembuatan berita-berita tersebut atau untuk pembuatan iklan-iklan yang ditampilkan oleh media massa memiliki orang-orang yang bekerja di belakangnya, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya, seperti
seperti pimpinannya, kemudian wartawan, editor, copywriter dan sebagainya. Sehingga kita sebagai masyarakat ketika melihat media tersebut atau ketika melihat berita yang ditampilkan oleh media massa tersebut bisa menilai lebih lanjut apakah berita tersebut merupakan berita yang baik ataukah merupakan berita yang buruk, seperti itu. Selanjutnya adalah tahap konfirmasi, yaitu tahapan di mana media massa maupun pembaca dan pemirsa memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam tahap pembentukan konstruksi. Bagi media, tahapan ini perlu sebagai bagian untuk memberi argumentasi terhadap alasan-alasannya konstruksi sosial. Sedangkan bagi pemirsa dan pembaca, tahapan ini juga sebagai bagian untuk menjelaskan mengapa ia terlibat dan bersedia hadir dalam proses konstruksi sosial. Yaitu sebagai contohnya kita sebagai masyarakat umum atau sebagai pemirsa yang menyaksikan tampilan media massa yang diberitakan, maka kita akan memberikan argumentasi atau memberikan penilaian terhadap media massa atau terhadap berita yang ditampilkan oleh media massa tersebut. Dan ketika masyarakat terlibat dalam proses konstruksi sosial yang ditampilkan oleh media massa,